Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahik Kurniawan. Di sini saya akan mendemonstrasikan terkait dengan skripsi saya, yakni perancangan sistem mendukung keputusan pemilihan supplier berbasis website dengan pendekatan metode analytical hierarchy process. Jadi yang pertama ada halaman login atau login user. Halaman login ini dibagi menjadi dua role. Yang pertama ada purchasing dan juga CEO. Seperti tertampil database untuk purchasing dan CEO punya role masing-masing dengan username dan password masing-masing. Jadi untuk username dan password di sini sudah tersetting. Jadi apabila tidak sesuai dengan di database ini maka tidak akan bisa login. Yang pertama yakni untuk halaman dari user purchasing, kita masukin username dan passwordnya. Setelah itu akan tertampil halaman dari tampilan purchasing. Jadi purchasing ini sebagai aktor utamanya nanti yang akan menginput seluruh kegiatan dari data kriteria, sekuat kriteria, alternatif, perbandingan berpasangan kriteria, subkriteria, dan alternatif, dan juga nanti ada perhitungannya untuk menentukan urutan prioritas. Baik, yang pertama ada halaman dashboard. Halaman dashboard ini bertujuan untuk sebagai gambaran awal bagi nantinya selaku departemen purchasing yang akan menggunakan website ini terkait dengan definisi AHP, kemudian langkah penyelesaiannya, dan tabel skala perbandingan yang digunakan dalam proses pemilihan supplier. Kemudian ada halaman data kriteria. Halaman data kriteria ini untuk menginput kriteria yang digunakan dalam pemilihan supplier. Jadi pada penelitian ini digunakan 3 kriteria, yakni ada pengiriman, kualitas, dan juga biaya. Kemudian di sini ada tombol tambah kriteria untuk menambahkan kriteria. Kemudian ada ubah kriteria apabila tidak sesuai dan juga hapus. Begitu juga pada halaman data subkriteria ada 3 kriteria, berarti ada 3 subkriteria juga. Yang pertama di biaya ada harga, diskon, kemudian cara pembayaran. Kemudian kualitas ada mutu produk, konsistensi kualitas, dan keadaan produk. Kemudian pengiriman ada kecepatan pengiriman, cara pengasan, dan jangkauan kirim. Kemudian halaman data alternatif. Data alternatif ini alternatif yang dipilih untuk prioritas pemilihannya ada 3, yakni ada ADI, kemudian DIDEK, dan juga ABU. Kemudian halaman perbandingan kriteria. Halaman perbandingan kriteria ini untuk menentukan bobot dari kriterianya. Jadi di halaman perbandingan kriteria ini ada matriks perbandingan kriterianya. Kemudian ada normalisasi, ada matriks bobot prioritas kriteria, random index, dan juga konsistensi checknya. Kemudian nanti untuk pengisiannya itu nanti kita pilih kriterianya, kemudian nilainya kita pilih juga, kemudian dibandingkan dengan kriteria keduanya. Kemudian ada perbandingan subkriteria. Nanti untuk perbandingan subkriteria ini kita pertama pilih kriteria dulu. Kita pilih kriteria biaya, kualitas, atau pengiriman. Apabila nanti tidak memiliki kriteria, maka datanya itu tidak akan muncul. Ini contohnya pada biaya, maka nanti subkriterianya juga akan menyesuaikan dari subkriteria biaya. Begitu juga kualitas, nanti untuk subkriterianya akan menyesuaikan juga kualitas. Seperti itu. Untuk dari tabel-tabelnya ada matriks perbandingan subkriterianya, ada normalisasi, matriks bobot prioritas, random index, dan konsistensi checknya. Kemudian ada perbandingan alternatif.
Begitu juga kurang lebih sama seperti di perbandingan subkriteria. Jadi kita pilih kriteria dulu untuk biaya, kualitas atau pengiriman. Jadi untuk nanti biaya, maka otomatis tentunya juga di kriteria biaya. Begitu juga pada kriteria lainnya. Setelah itu ada halaman perhitungan dan perankingan AHP. Jadi nanti akan tampil hasil pembobotan dari kriteria, kemudian alternatifnya. Untuk nilai prioritas atau nilai bobot dari kriteria ini yang bagian atas, 0,08 untuk biaya, 0,72 untuk kualitas, dan 0,19 untuk pengiriman. Begitu juga pada data alternatif, 0,26 itu untuk biaya berdasarkan alternatifnya, kemudian ada 0,23 untuk kualitas, dan lain selanjutnya. Kemudian ada perankingan, jadi berdasarkan dari perhitungan pembobotan diperoleh bahwa di DEC adalah urutan untuk varietas utama dalam supplier yang dipilih. Kemudian ada tombol cetak laporan. Tombol cetak laporan ini disetting sudah menggunakan PDF. Jadi ketika kita klik cetak laporan, maka nanti otomatis berbentuk PDF. Kurang lebih nanti akan tertampil atau terdownload otomatis sebagai PDF. Untuk bentuk hasil laporannya kurang lebih seperti ini. Kemudian selanjutnya user dari CEO. Jadi CEO ini hanya dapat melihat saja hasil dari proses perhitungan dan perankingan pemilihan supplier. Jadi username-nya sesuai yang tadi di database CEO, kemudian passwordnya sesuai juga. Tertampil yang pertama ada halaman dashboard. Halaman dashboard ini sebagai pengetahuan awal terkait dengan metode AHP, langkah-langkah penyelesaiannya, dan tabel skala perbandingan yang digunakan. Kemudian ada ranking atau halaman perhitungan dan perbandingan AHP. Kurang lebih nanti untuk halaman ranking ini sama dengan purchasing ya. Dan tertampil juga update. Jadi apabila pada role purchasing menginputkan data tambahan, maka nanti otomatis untuk hasil pembobotannya juga akan mengikuti. Sekian penjelasan dari saya terkait dengan demonstrasi website. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.